Pastinya adalah selain kita mengucap syukur, Peringati Hari Pahlawan, 4 warga terharu dianugerahi Kang Cucun Pahlawan Kecil. Indokliknews.com Bandung, Bakti Sosial Ketua Fraksi PKB DPR RI, Haji Cucun Ahmad Syamsurizal yang akrab disapa Kang Cucun, bersama putrinya, Humaira Zahrotun Nur, memperingati Hari Pahlawan, yang jatuh pada hari Jumat tanggal 10 November tahun 2023, menggelar bakti sosial di kediamannya Desa Solokan Jeruk, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, Jumat tanggal 10 November tahun 2023. Banyak cara politisi untuk memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November. Salah satunya dilakukan Ketua Fraksi PKB DPR RI, Haji Cucun Ahmad Syamsurizal, yang akrab disapa Kang Cucun. Dengan seremoni yang sangat sederhana, Kang Cucun bersama putrinya, Humaira Zahrotun Nur, mengundang 4 kategori warga Kabupaten Bandung untuk dianugerahi sebagai pahlawan kecil. Mereka adalah Kang Iwan, berusia 63 tahun, seorang marbot Masjid Al-Hikmah Manggahang Bale Endah. Ema Ooh yang berusia 70 tahun, seorang paraji yang sudah puluhan tahun mengabdi dan membantu warga yang mau melahirkan. Ustadz Dadang berusia 60 tahun, seorang guru mengaji di Manggahang Bale Endah. Dan Mang Dana yang berusia 60 tahun, warga Desa Solokan Jeruk. Kang Cucun bersama Humaira secara spontan menganugerahi Ustadz Dadang dengan gelar pahlawan kecil. selain kita mengucap syukur yang mana ada Hari Pahlawan tanggal 10 November ini, kita pun tidak melupakan jasa-jasa yang telah membantu kita, seperti yang para haji ya, yang buat melahirkan, terus juga kebersihan di Kabupaten Bandung yang tidak terlupakan. Dan tentunya buat kebersihan di masjid juga, kita memang kadang kala lupa Hari Pahlawan itu memang intinya itu untuk mengingat kepahlawanan, tapi seringkali kita lupa bahwasanya kita mempunyai pahlawan yang sangat berjasa di kita hidup ini gitu. Terus juga mengapa saya ingin memberikan kepada 4 orang tersebut, karena jasanya benar-benar terlihat gitu kan, dimana seorang paraji dia tidak kenal kata lelah, tidak kenal kata waktu. Jam 2 subuh dia gedegor, dia masih bangun untuk membantu orang melahirkan. Terus juga ada dari pihak kebersihan juga yang mana udah 30 tahun lebih dia memperjuangkan kerja kerasnya juga. Bahkan dia tidak kenal yang namanya harus dibayar berapa, seperti apa gitu. Dan juga kepada Pak Ustadz, jadi ada 2 orang Ustadz, yang mana pertama memang sering memberikan edukasi kerohanian untuk para pemuda di umuran seperti saya, itu memang dibutuhkan. Terus juga buat yang suka menjaga kebersihan masjid itu menjadi nomor 1, dimana kita pun mayoritas agama Islam kadangkala lupa siapa yang membersihkan masjid ini gitu kan. Pahalanya tidak hanya sampai ke dia, tapi masalah sampai ke semua orang yang menempati tempat itu gitu. Menurut pendapatnya, pahlawan di era sekarang ini tak harus identik dengan memanggul senjata untuk perang melawan penjajah. Dalam pandangan Humaira, orang yang berjuang dengan tulus dan ikhlas mengajari anak-anak mengaji seperti Ustadz Dadang, dengan tanpa memikirkan berapa honor yang diterimanya, bisa disebut sebagai pahlawan. Begitu juga dengan seorang marbot, yang sudah bertahun-tahun menjaga masjid, juga pahlawan. Atau seorang petugas kebersihan yang setiap hari mengangkut sampah juga pahlawan, termasuk seorang paraji, yang siap 24 jam dipanggil warga untuk membantu orang melahirkan, tanpa berpikir berapa honor yang dia dapat, yang penting bayinya bisa lahir selamat, itu juga layak disebut sebagai pahlawan. Menurut Kang Cucun, selain warga dengan 4 kategori tadi sebenarnya, masih banyak warga lain dengan kriteria sama sebagai pahlawan. Misalnya, ada orang yang setiap hari menjaga hutan, agar tetap lestari dan terlindung dari kebakaran, dan lain-lain. Mereka itu sebenarnya layak juga disebut pahlawan. Untuk itulah dirinya mengaku terpanggil untuk mengundang 4 warga tersebut ke rumah
dengan memberinya sedikit hadiah sebagai apresiasi kepada orang yang dianggap berjasa. Setidaknya ikut andil, sebagai bagian dalam membangun bangsa ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sementara itu, di antara keempat warga yang diundang yaitu, Kang Ustadz dianugerahi pahlawan kecil, mengaku sangat senang dan terharu. Kepada awak media mereka mengatakan, bahwa apa yang selama ini dilakukannya tak pernah berharap penghargaan, atau anugerah, seperti yang diberikan Kang Cucun kepada mereka. Jujur, saya sangat mencintai profesi sebagai guru ngaji, tanpa memikirkan berapa honor yang saya dapat, biarlah rizki itu mengalir saja, yang pasti, saya niatkan semuanya untuk ibadah, dan saya sangat menikmati tugas saya, sebagai guru ngaji, ungkapnya. Ungkapan senada disampaikan Emak Oo. Dia mengungkapkan, dirinya pasti senang dan berucap terima kasih kepada Kang Cucun dan Teh Humaira sebagai anak Kang Cucun atas penganugerahan ini, meskipun kata dia, dirinya selama ini tak pernah berpikir dapat penghargaan, apalagi hadiah. Terus terang, selama ini saya merasa, dapat anugerah dari Allah, berupa ilmu bisa bantu orang yang mau melahirkan agar anaknya selamat, itu saja sudah sangat bersyukur. Karena itu wajar jika wujud syukur saya ini dalam bentuk membantu warga, siapa saja yang memerlukan bantuannya kapan saja saya dipanggil, ungkapnya. Namun begitu, kata Emak Oo, dirinya tetap memberikan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada Kang Haji Cucun dan Humaira atas inisiatifnya mengundang warga dengan 4 kategori tadi. Ini kan salah satu bentuk kepedulian dari Kang Haji Cucun dan Neng Humaira yang harus kita hargai. Saya berharap ke depan, akan banyak Kang Cucun dan Humaira lainnya, yang punya kepedulian sama, tegasnya. Kontributor Indoklik News, Budi Mantara. Terima kasih telah menonton tayangan video ini. Semoga bermanfaat. Nantikan tayangan berita berikutnya hanya di indokliknews.com, situs berita media online aktual dan inspiratif. Jangan lupa subscribe, like, share, serta komentarnya demi kemajuan channel ini.